Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatnya, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, tentunya di sini bukan hanya P1, namun juga pelamar prioritas 3 ini banyak juga yang tidak mendapatkan penempatan ya. Ketika teman-teman P3 ini login ke akun SSCSN-nya, di sini ada notifikasi bahwa mohon maaf, formasi pada instansi tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, kita diminta untuk menghubungi call center ya, atau helpdesk. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa sih penyebabnya bagi pelamar prioritas ketiga ini kok tidak mendapatkan penempatan. Padahal kita tinggal mengikuti seleksi, verifikasi, dan kesesuaian saja, nanti kita bisa diangkat ya. Jangankan P3, untuk P1 pun juga banyak yang tidak mendapatkan penempatan. Ketika kita login ke akun SSCSN, kita ada notifikasi mohon maaf formasi sudah habis, nggak tersedia. Tentunya di sini membuat kita khawatir juga ya. Nah, selanjutnya kira-kira penyebabnya apa dan langkah yang dapat kita lakukan ini kira-kira apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, nah inilah kita akan berbagi penjelasan kepada teman-teman hasil diskusi kami tadi bersama rekan yang ada bertugas di Dinas Pendidikan ya. Nah, ini terkait tentang teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas yang ketiga. Nah, menurut mekanisme seleksi P3K Guru 2022 untuk pelamar prioritas yang ketiga ini adalah mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian. Artinya tidak dites lagi dengan menggunakan 1 NPK. Nanti kita tinggal ikut seleksi observasi ya. Nah, untuk P3 ini pesertanya ini adalah guru-guru honorer yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun atau lebih, maka otomatis akan menjadi pelamar prioritas yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini untuk pelamar prioritas yang ketiga itu nggak dites dengan 1 NPK, namun mekanisme seleksi verifikasi kesesuaian yang mengecek atau yang mengetes ya seleksi itu nanti adalah dari guru senior, kemudian kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi bersama dengan BKPSDM ya yang ada di instansinya. Dan di sini kita berikan satu contoh, yaitu teman-teman ada tulisan mohon maaf formasi pada instansi ini tidak tersedia. Anda nggak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Tentunya kita sedih juga ya kalau mendapatkan fakta yang seperti ini. Nah, penyebabnya apa dan solusinya ini bagaimana? Masihkah ada kesempatan, masihkah ada harapan untuk kita bisa ikut P3K Guru di tahun ini dan bisa diangkat? Nah, di sini teman, untuk yang pertama penyebabnya. Nah, penyebabnya ini adalah dikarenakan apa? Dikarenakan formasi di lembaganya itu sudah terisi. Nah, misalkan gini, penyebab pertama ya. Penyebabnya adalah yang pertama, misalkan di sekolah saya, ini adalah di SMP. Nah, misalkan di SMP ini saya itu menjadi guru fisika ya. Ijazah saya di Dapodik ini adalah guru fisika. Ini ijazah saya adalah guru fisika. Misalkan di SMP berikutnya di SMP saya itu ada satu formasi. Namun di sekolah saya juga itu ada guru honorer yang lulus passing grade. Sesuai dengan mekanismenya, untuk penempatan itu didahulukan untuk yang guru lulus passing grade. Namun guru lulus passing grade itu tidak akan bisa menggeser guru induknya. Mengapa di sini bisa menggeser? Dikarenakan sama-sama guru induk saya ini. Nah, saya dan teman saya yang passing grade, saya yang tidak, saya P3 ini. Maka saya nggak dapat penempatan, karena penempatan satu itu diberikan kepada teman saya yang P1 teman. Begitu juga dengan yang di SD atau SMA ya, atau SMK. Ketika di sekolahnya sebenarnya ada formasi, namun itu sudah terisi untuk P1, maka berikutnya kita nggak bisa mendapatkan penempatan ya. Ini adalah penyebab untuk yang pertama teman-teman. Nah, berikutnya yang kedua. Nah, di sini dimisalkan ya. Ini dimisalkan seperti ini. Misalkan ini ada Ibnu ya. Misalkan Ibnu ini di sekolah A, ijazahnya inilah matematika. Tetapi dia itu mengajar seni budaya. Karena guru matematika di sekolah A itu berlebih, jadi nggak ada formasi kan. Namun di sekolah B itu ada formasi matematika. Namun di sekolah itu ada guru bukan PNS atau guru honorer yang dia itu matematika juga ya, dan dia mengajar matematika. Maka di sini saya nggak bisa mengikuti seleksi verifikasi kesesuaian. Dikarenakan apa di sini?
Dikarenakan ijazah saya ini kan matematika ya. Nah, ini untuk pelamar prioritas ketiga ini kan nanti menggunakan mekanisme seleksi verifikasi kesesuaian, yang mana untuk poin pertama itu dilihat dari segi linearitas ijazahnya. Ijazah saya itu apa, saya mengajarnya apa. Idealnya kalau misalkan ingin ikut seleksi ini kan gini, ijazah saya adalah matematika, saya ngajarnya ini adalah juga matematika, itu adalah yang masuk. Kalau ijazah saya ini adalah matematika, ngajarnya seni budaya, ini dikarenakan sekolah saya berlebih maka saya nggak bisa. Bisanya ini saya mendaftar di sekolah lain, yang ada formasinya. Tentunya yang dijadikan acuan untuk mendaftar itu adalah ijazah saya ini, ijazah matematika. Berarti formasi yang saya bisa lamar inilah formasi matematika juga. Namun kalau misalkan ada formasi di sekolah B, misalkan di sana formasinya matematika, berarti kan saya idealnya bisa daftar di sini. Namun dikarenakan di sekolah B ini sudah ada guru honorernya, guru induk di sana, yang dia itu ijazahnya matematika dan juga ngajarnya matematika, saya nggak bisa daftar di sana. Ini dalam satu lingkup instansi, kabupaten, kota atau provinsi itu sama seperti itu. Kalau misalkan di sekolah C, D ada formasi kita nggak bisa daftar. Kalau misalkan nggak ada, ya sama saja nggak bisa daftar. Dikarenakan menggunakan seleksi verifikasi kesesuaian. Kalau misalkan di sini, misalkan ijazah saya matematika, saya ngajarnya matematika, di sekolah saya ini nggak ada formasi, saya bisa mendaftar di sini. Dan kalau di sekolah saya ini formasinya nggak berlebih, maka formasi yang di sekolah B ini bisa saya ambil, saya bawa ke sekolah saya, ke sekolah A ini. Nah, ini misalkan saya Ibnu nih ya. Oke, demikian teman-teman. Untuk yang kedua ya. Nah, selanjutnya apakah si Ibnu ini boleh mendaftar? Tentunya tidak boleh mendaftar ya, dikarenakan mekanisme adalah seperti itu untuk observasi. Nah, selanjutnya penyebab yang ketiga inilah dikarenakan formasinya sudah habis. Nah, jadi gini, misalkan di sini saya itu di pemerintah Kabupaten A misalkan. Saya induknya di SMP, ijazah saya adalah fisika, kemudian saya mengajarnya itulah juga fisika. Berikutnya di sini formasi guru fisika. Nah, ini kan dasar untuk mendaftarkan dari ijazah ya, melamar formasi. Dikarenakan formasi guru fisika atau guru IPA yang ada di kabupaten saya untuk SMP itu tidak ada, atau di SD semuanya sudah terisi, maka di sini formasinya dapat dikatakan habis, sehingga saya nggak bisa melanjutkan pendaftarannya karena formasi di instansi saya ini sudah habis. Jadi formasi sudah habis di sebuah instansi itu juga menjadi penyebab ya. Dikarenakan beberapa daerah mungkin memang itu lebih banyak guru honorernya daripada formasi yang dibuka. Nah, selanjutnya langkah kita apa kalau misalkan kita seperti ini? Langkah kita tentunya yang pertama itu adalah kita menunggu formasi. Inilah suatu keajaiban yang mungkin bisa saja terjadi, namun ini sangat jarang ya. Karena untuk formasi di daerah itu sudah tertuang, ditetapkan dalam SK Pan-RB, yang mana menjadi acuan untuk masing-masing daerah saat ini membuka lowongan pendaftaran CASN 2022 itu mengacu pada itu. Jadi kalau misalkan ingin menyediakan formasi, tentunya itu suatu hal yang mungkin sangat sulit ya untuk dilakukan saat ini karena semua sudah didok. Yang kedua, ini menunggu kebijakan baru. Kebijakan apa? Nah, kebijakan kemungkinan nanti akan ada kebijakan yang bisa menguntungkan kita untuk teman-teman yang masih honorer dan juga tidak mendapatkan penempatan ini. Jadi itulah teman-teman untuk penyebab dan solusinya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.